Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Surya dari Akademi Farmasi Surabaya. Kali ini saya akan mengupas mengenai pengembangan produk baru dan siklus sebuah produk. Nah, kira-kira produk apa ya yang akan saya bahas? Yuk simak video berikut ini. Supermi Nutrimi merupakan produk inovasi mie sehat yang diluncurkan oleh perusahaan PT Indofoods CBP Sukses Makmur Tbk. Dengan rasa stik ayam yang gurih, mie ini menjadi jawaban dari permintaan masyarakat Indonesia yang menyukai mie instan tetapi lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan mulai menerapkan pola hidup sehat, termasuk dalam memilih makanan. Supermi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1968 dan menjadi pionir mie instan di Indonesia. Hingga kini tetap hadir untuk menambah kehangatan di tengah keluarga. Supermi terus berinovasi mengembangkan produknya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjadi pelopor produk mie instan di Indonesia dengan menciptakan produk-produk barunya seperti Supermi ayam bawang, Supermi kaldu ayam, Supermi soto daging, Supermi sop buntut, dan yang terbaru yaitu Supermi Nutrimi rasa stik ayam. Baiklah, untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana sih proses produk baru dapat tercipta, lalu apa saja tahapan dalam pengembangan produk baru, mari kita tanya-tanya nih dengan seseorang yang memang ahli dalam bidangnya. Beliau bernama Profesor Dr. Chandra, Magister Manajemen. Selamat malam Pak Chandra, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Mas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Pak, karena telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam wawancara ini. Atau bisa dibilang sekedar sharing-sharing dengan kami. Santai aja. Beliau adalah guru inspirasi saya sewaktu saya sekolah dulu. For your information, Pak Chandra saat ini bekerja sebagai produk analis di sebuah perusahaan makanan dan minuman di Surabaya. Pak Chandra juga mengajar di beberapa universitas di Surabaya. Jadi Pak Chandra selain menjadi praktisi juga menjadi akademisi. Wah, hebat-hebat. Nggak perlu dilebih-lebihkan lah, biasa aja. Nah, Pak Chandra, saya boleh bertanya nih mengenai produk baru yang saat ini lagi viral, yaitu Supermi Nutrimi. Mungkin Pak Chandra sudah tidak asing lagi kan dengan produk baru ini. Nah, bagaimana menurut Bapak mengenai produk baru ini? Menurut saya, produk Supermi Nutrimi itu merupakan sebuah inovasi baru karena yang dulunya masyarakat Indonesia berpikir bahwa mie itu tidak sehat, isinya micin, cuman mengenyangkan dan sebagainya. Sekarang mie bisa menjadi makanan yang menyehatkan, rasanya enak, praktis, dan ekonomis. Untuk pengembangan produk Supermi Nutrimi itu bagaimana Pak? Kok bisa perusahaan kepikiran untuk membuat produk baru seperti itu? Produk ini termasuk duplikasi dari produk pesaingnya, yaitu Lemonilo yang telah hadir duluan di pasaran. Namun, perusahaan pastinya akan membuat produknya lebih unggul dari produk lainnya sehingga dapat memberikan keuntungan bisnis dan dapat menjawab kebutuhan konsumennya. Selain itu, pengetahuan perusahaan tentang kebutuhan dan keinginan konsumen juga penting dalam perencanaan pembuatan produk baru. Pada tahap pengembangan produk, ide mie instan ini datang dari sumber eksternal, yang artinya perusahaan perlu menganalisis keinginan dan keluhan pelanggannya melalui survei, layanan konsumen, media sosial, dan sebagainya. Sehingga perusahaan memiliki ide produk baru yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus ini, ide produknya adalah menciptakan mie instan yang sehat. Setelah mendapatkan ide tersebut, perusahaan akan mengembangkan konsepnya agar produk tersebut dapat diterima dan laris di masyarakat. Seperti minyak dibuat warna hijau karena terbuat dari brokoli, tanpa pewarna sintetik, ditambahkan wortel dan jagung sebagai toppingnya, serta rasa stik ayamnya dibuat tanpa pengawet dan penguat rasa. Ditambah lagi, Supermi Nutrimi ini masuk kategori pilihan lebih sehat dari BPOM yang membuat produk ini dinilai sehat dan terpercaya. Lalu pada tahap selanjutnya ada analisis. Perusahaan meninjau ulang apakah biaya dan proyeksi laba pada produk barunya telah memuaskan. Apabila diterima, maka produk akan dilakukan uji pasar pada beberapa wilayah untuk melihat apakah pelanggan akan menyukainya dan ingin membelinya. Setelah uji pasar berhasil, maka produk Supermi Nutrimi siap dikomersialisasikan. Baik Pak Chandra, penjelasannya sangat jelas dan ringkas. Jadi bila dihitung terdapat 4 tahap ya Pak dalam pengembangan produk baru, mulai dari mencari ide, pengembangan konsep,
analisa bisnis, hingga komersialisasi. Benar sekali Mas. Dan pertanyaan terakhir Pak, untuk siklus hidup produk Superminutrium ini menurut Pak Chandra bagaimana? Siklus hidup sebuah produk dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahap perkenalan, pertumbuhan, dewasa, dan penurunan. Tahap perkenalan ditandai dengan pertumbuhan laba dan laba yang rendah pada awal pemasaran. Kedua yaitu tahap pertumbuhan, di mana produk mengalami peningkatan penjualan dan laba. Ketiga, ada tahap dewasa, yang artinya pertumbuhan penjualan melambat dan laba menjadi stabil. Dan terakhir di tahap keempat yaitu penurunan, yang ditandai penjualan dan laba mengalami penurunan. Menurut saya, Superminutrium ini masih berada di antara tahap perkenalan dan pertumbuhan, karena produk ini baru saja muncul di pasaran pada bulan Maret kemarin. Karena berada di tahap ini, perusahaan pastinya berusaha memimpin persaingan dan mempertahankan pertumbuhan pasar, serta gencar-gencarnya iklan untuk mengenalkan produk barunya. Baik. Dari penjelasan Bapak tadi, saya menjadi semakin paham tentang tahap-tahapan proses pembuatan produk. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak ya Pak telah memberikan ilmu-ilmunya, dan semoga dapat menginspirasi para penonton. Oke teman-teman, sekian dulu dari video saya. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam penjelasan tadi. Terima kasih sudah menonton dan jangan bosan-bosan dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.